Ada Putra dan ada Roh Kudus. Nah, terus udah gitu ya kalau buat orang-orang yang triteis, yang politeis, ya it's okay, no problem. Mau jangankan 100 Tuhan juga nggak ada masalah gitu kan. Nah, tapi ada orang-orang tertentu tidak bisa terima, terutama yang monoteis gitu ya. Yang monoteis tidak bisa terima. Nah, terus penjelasannya gimana? Jadi kok tiga ada satu, satu ada tiga, begitu itu gimana penjelasannya? Nah, apakah ini penting? Ya, penting juga. Kalau nggak jadinya ke sebelah tuh. Kan banyak yang ke sebelah juga gara-gara itu juga, gara-gara teologi ya. Mempertanyakan teologi Kristen, nggak bisa dijawab, bingung. Akhirnya, oh karena nggak ngerti teologinya Kristen, berarti Islam aja deh yang gampang. Allah itu satu, udah selesai. Muhammad adalah nabinya, bersyahadatlah begitu. Nah, itu yang bahayanya kalau kita nggak belajar tentang teologi. Gitu ya. Nah, mengenai Tritunggal, Oneness, dan lain-lain, saya berpendapat begini ya. Ini pendapat saya. Kita ini punya orang-orang, eh, nggak semua pemikiran orang tuh sama, oke? Nggak pemikiran, tingkat level pemikiran atau IQ atau apa begitu ya. Anak kita ngomong sama anak SD, sama anak SMP, SMA, kuliah, dan yang lebih tinggi lagi itu berbeda. Maksudnya berbeda cara dia nangkepnya. eh, Berbeda lah untuk menjelaskan kepada mereka. Nah, untuk menjelaskan Tritunggal yang paling sederhana, yang paling gampang untuk diterima orang, ya oneness itu yang paling gampang. Modalisme saya sekarang di rumah jadi bapak, di kantor saya jadi karyawan, di tempat lain saya jadi teman. Itu modalisme namanya. Itu paling gampang diterima. Oh, itu berarti satu Tuhan kan? Satu pribadi, satu Tuhan begitu. Gitu. Untuk teman-teman yang dari Muslim itu yang paling gampang diterima gitu. Tapi apakah itu pengajaran Tritunggal yang benar? Enggak. Bahkan banyak orang-orang Kristen yang gerejanya Tritunggal pun punya pemikiran seperti itu. Bahkan guru-guru sekolah minggu juga banyak yang ngajarin seperti itu. Kenapa ngajarinnya seperti itu? Ya, soalnya itu yang paling gampang supaya orang ngerti gitu. Tapi benar gak seperti itu? Itu nggak benar. Orang tua juga pendeta, papa mama tuh pendeta, dan saya juga punya Alkitab baru, keluaran baru, dan banyak ayat-ayat yang dimana kok ini di sini begini, kok ini begini ya, di Alkitab lama begini, di Alkitab baru begitu. Dan semakin lama semakin mengecil Alkitab tuh gitu, semakin pendek, jadi semakin kok aneh ya bagi saya gitu. Pelajari kembali Alkitab dan membaca lagi Alkitab, dan ada satu ayat membuat saya ragu, yang membuat saya berpikir bahwa tidak mungkin Tuhan Allah menurunkan satu ayat dan dia merubahnya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News, ya, channel Portal Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Kita ketahui bersama, para Polikardus, teman-teman, itu masih kebingungan. Masih bingung bagaimana menjelaskan Tuhan mereka kepada Laskar Polikardus. Kita lihat, mereka ini selama ini coba mempengaruhi saudara-saudara kita agar ikut ke agama mereka, agar ikut ke pengajaran mereka. Padahal Tuhan mereka saja masih bingung. Tuhan mereka saja, mereka masih nggak tahu siapa. Dan masih diperdebatkan. Sudah 2000 tahun, bayangkan teman-teman, sudah 2000 tahun, mereka masih saling cakar-cakaran, saling ngeklaim bahwa Tuhan itu yang begini. Yang satu lagi bilang, enggak, yang benar seperti ini. Masih ribut, teman-teman. Dan ributnya makin besar, makin menjadi-jadi. Kalian bisa lihat di medsos. Kalian ketik saja, Oneness versus Trinitas, atau Unitarian versus Trinitas. Belum lagi ada Triteos dan sebagainya, Sabellian juga ada. Jadi kita lihat bahwa zaman dulu, oke lah, zaman dulu Katolik itu berhasil menumpas ajaran-ajaran yang berbeda dengan mereka. Ada yang tidak sesuai dengan Katolik, bunuh, sikat, bereskan. Saat itu mereka berkuasa. Tapi zaman sekarang nggak bisa lagi, teman-teman. Kalau contoh, Malikil, Bililin, punya pemahaman yang berbeda. Mikana punya pemahaman yang berbeda. Bisa nggak orang Trinitas bilang, bunuh dia, tangkap dia, mengajarkan pengajaran sesat di medsos? Nggak bisa, teman-teman. Apapun ceritanya, Mikana Kristen, KTP-nya Kristen. Bahkan dia termasuk diberikan panggung di gerejanya.
Ada beberapa kali saya lihat Mikana itu khotbah di gerejanya, teman-teman. Khotbah dia. Artinya dia cukup dihormati di kalangan tempat dia menjadi jemaat. Artinya apa? Nggak bisa lagi kayak zaman dulu. Mikana jelas-jelas mengajarkan pengajaran oneness di medsos. Muridnya banyak. Mikana salah satu yang membuat perubahan ya. Kita harus akui, Mikana ini salah satu yang berdampak yang membuat oneness itu naik daun. Terutama di medsos TikTok. Sekarang oneness itu di TikTok luar biasa powerful. Dan ini juga diakui oleh Tanpa Ragi sebagai salah satu dedengkot atau senior Polycardus yang ada di medsos. Tanpa Ragi sendiri mengakui bahwa pengajaran mereka itu membingungkan. Membingungkan. Kalian sudah dengar di depan. Bagaimana Tanpa Ragi mengatakan apa? Gara-gara kita itu ribut. Ya, gara-gara kita itu saling baku hantam terus. Makin banyak orang Kristen yang kebingungan. Makin banyak orang Kristen yang akhirnya keluar. Akhirnya keluar. Mencari tahu ajaran yang lain sajalah. Karena yang ini udah pasti salah, kan begitu? Dianggap, oh ini udah pasti salah, ya udahlah kita cari yang lain saja. Dan itu merugikan kekristenan, menurut Tanpa Ragi ya. Menurut dia ini bahaya gini, kalau diteruskan, ribut-ribut sesama ini bakal gawat. Dan kita nggak pungkiri bahwa di medsos itu yang berjaya oneness, itu yang pertama. Karena pemahaman oneness paling gampang diterima. Begitu juga di dunia nyata. Mayoritas orang Kristen itu oneness. Walaupun gerejanya mengatakan imannya Trinitas. Contoh, Pastor Michael Gunawan dari gereja 1 jam saja, GSJS Surabaya. Jemaatnya puluhan ribu. Sekali khotbah, sekali ibadah, satu sesi ribuan yang hadir. Dia saja mengatakan iman dia Trinitas, tapi penjelasannya oneness. Banyak sekali pendeta seperti itu. Mengatakan imannya Trinitas, Bapa, Putra, Roh Kudus. Baptis orang dalam nama Putra, Bapa, Roh Kudus. Tapi disuruh menjelaskan Trinitas, mutar teman-teman. Mutar. Itu udah biasa. Semua. Mau siapa? Pak Bobo sekalipun. Yang sok-sok bilang paling pakar. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, ini harus 3. Tapi tidak boleh begini, harus begini. Tapi tidak boleh begini. Nah, jadi harus begini. Begini pun nggak boleh. Begini, oke. Tapi gini nggak boleh. Ini jadi esa, tunggal. Jadi dia 3 pribadi dalam kesatuan. Jadi namanya Trinitas ya. Dulu Tritunggal, terus ada lagi istilah Trinitas. Terus Anies Baswedan sekarang buat 3-in-1 lagi itu ya. Di Jalan Sudirman ya. Sama sebenarnya itu artinya semua. Ini apa, Pak? Itu pulpen, Pak. Oke, bolpen. Ingat bolpen ya. Bolpen ya. Iya, Pak. Bolpen ya, saya kasih contoh. Oke, bolpen. Kalau iki apa apa iki? Bolpen juga. Ya, pulpen juga, Pak. Cuma beda warna aja. Bolpen. Hah? Beda bentuk. Bentuknya beda. Nah. Kalau ini apa, Pak? Ya sama, Pak. Bolpen ya. Bolpen ya. Nah. Contoh kita kasih nama bolpen. Contoh alam ya. Ya, kita kasih contoh ya. Bolpen sama ya. Nah, kira-kira dia pribadi sama nggak? Pribadinya sama nggak? Ya itu sama, Pak. Satu. Nah, Ya sama satu. tapi pribadinya beda toh? Beda Ya, toh? beda natap. Tapi fungsinya, fungsinya sekarang, fungsinya sama toh? Fungsinya, Sama, Pak. Untuk fungsinya. nulis juga, Nah, Pak. untuk menulis. Nah, begitu pula juga. Nah, ini bolpen. Tapi dengar dulu nak, dengar. Ini firman. Contoh ini firman. Ini Roh Kudus. Ini Allah Bapa. Dia fungsinya bolpen. Allah punya firman, Roh Kudus. 3 pribadi yang beda, tapi Allah hakikatnya Allah. Ini Allah Bapa, ini Allah Anak, ini Allah Roh Kudus. Nah, ketiganya ini satu kesatuan. Tapi tidak boleh dipisah-pisahkan. Tapi tidak boleh juga jadi esa begini. Harus Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tapi juga tidak boleh dijadikan satu begini. Nggak boleh, dia harus Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nempel-nempel sudah. Belum makan sudah kenyang.
belum kenyang sudah makan. Apa maksudmu bolak-balik makan ini? Mutar semua. Bahkan Mel Atok juga mutar, teman-teman. Saya lupa simpan pula pernyataan Mel Atok saat menjelaskan Trinitas. Mutar semua. Karena memang seperti Tan Paragi bilang, oneness ini yang paling gampang dijelaskan. Oneness yang paling gampang dijelaskan. Itulah kenapa lebih banyak orang yang terima oneness. Dan karena pengajaran yang membingungkan ini, akhirnya seorang anak pendeta, teman-teman. Bayangkan, seorang anak pendeta memutuskan mualaf. Nah, jadi ada seorang wanita bernama Deborah ya, tapi bukan Deborah yang satu itu. Bukan Deborah yang pengikutnya Ibun. Nah, ada Deborah yang pengikut Ibun tuh yang, ya mohon maaf ya, itu fisiknya 11-12 dengan luga. Nah, bukan yang itu. Tapi ini Deborah yang lain, yang akhirnya memutuskan mualaf, karena dia mempelajari bahwa ini, aduh, ini kacau nih bro, kan gitu. Salah ini. Ya sudah, dia pelajari Islam. Setelah dia pelajari Islam, dia lihat bahwa, oh, Islam inilah yang meneruskan pengajaran para nabi terdahulu. Islam ini yang mengembalikan pengajaran nabi yang dibengkokkan, yang sudah diselewengkan. Akhirnya, Ibu Deborah ini mantap memutuskan Islam. Bagaimana kisahnya? Kita dengarkan dulu. Nama saya Deborah Christine Mikaelio. Saya dulu beragama Kristen, lalu saya masuk Islam karena ada satu ayat di Alkitab yang membuat saya ragu dan memilih untuk masuk Islam. Kegiatan sekarang apa, Bu? Kegiatan ibu rumah tangga. Masya Allah. Ibu masuk Islam pada tahun berapa waktu itu? Saya kurang ingat pasti, tapi kalau yang saya ingat, saya memang 2 kali masuk Islam. Saya masuk Islam, terus keluar lagi. Gimana, Bu, ceritanya? Nah, karena begini, saya masuk Islam karena pernikahan. Bukan dari hati ya, dari pernikahan saya. Setelah itu, kurangnya bimbingan, kurangnya masukan bagaimana sebagai seorang muslim yang seharusnya. Dan karena perceraian juga akhirnya saya kembali masuk Kristen. Mempelajari kembali Alkitab dan membaca lagi Alkitab, dan ada satu ayat membuat saya ragu, yang membuat saya berpikir bahwa tidak mungkin Tuhan, Allah, menurunkan satu ayat dan dia merubahnya kembali. Itu membuat saya ini seperti ya keraguan lah dalam hati saya, bahwa apa yang sudah diturunkan oleh Tuhan, apa yang sudah diturunkan oleh Allah itu tidak mungkin dia merubah dengan secepat itu gitu, merubah dengan sendirinya, karena saya yakin apa yang sudah diturunkan Tuhan itu adalah ketetapan yang terbaik untuk umat-umatnya. Yang pertama, tidak mungkin dia merubah seketika karena ada alasan yang pasti. Tuhan menurunkan satu ayat karena alasannya dia sudah tahu dari awal sampai akhir zaman. Tidak mungkin ada perubahan. Itu pemikiran saya, membuat saya membuat saya beralih kembali ke agama Islam dari situ. Nah, kan waktu itu kan mempelajarinya kan Alkitab aja, Bu. Ya. Itu bisa mempelajari Islam itu kan mesti harusnya milih dulu agama mana yang benar ya kira-kira. Itu masuk ke Islam atau pelajarin yang lain dulu atau gimana? Pernah waktu saya di Bali, saya juga banyak teman-teman orang Bali kan, orang Bali agama Hindu, mendengar cerita mereka begini begitu, dan yang membuat saya yakin ya tetap agama Islam. Membuat saya yakin. Itu informasi dari mana bahwa Islam itu agama yang benar, itu dari mana? Ibu nyari atau ada teman diskusi atau ibu nggak sengaja lihat apa gitu? Ya, karena saya melihat di video YouTube tentang Zakir Naik ya. Ya, Zakir Naik diskusi kan, dia kan selalu pertanyaan yang dilontarkan selalu dijawab dengan logika menurut saya, masuk ke logika saya, dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya bertambah yakin. Pertanyaan-pertanyaan dari orang-orangnya membuat saya bertambah yakin kalau oh iya, ini Islam agama yang harus saya pilih gitu. Apa yang bikin ibu makin yakin tuh, ada ayat atau apa gitu, apa ajaran Islamnya atau apanya? Keyakinan saya yang membuat saya sangat-sangat yakin itu cerita-cerita tentang Nabi Muhammad. Di saat Nabi Muhammad membelah bulan, dan sampai sekarang ada bukti nyatanya ya, membelah bulan sampai ada bukti nyatanya. Dan kalau di Al-Quran tuh banyak apa yang bukan banyak ya, saya nggak tahu ya, karena mungkin saya baru bacanya sedikit, ayat-ayat yang membuat saya
tambah meyakini gitu, tambah meyakini bahwa oh iya, Islam adalah agama yang baik gitu. Apa yang bikin Ibu ragu banget di Alkitab tuh apa, ayat yang tentang apa, Bu? Ayat tentang babi, makan yang haram. Ya, di situ kan di Perjanjian Lama ditulis bahwa makanan yang diharamkan, disebutkan di situ ada binatang bertaring dan lain sebagainya, dan babi. Tapi kenapa membuat saya ragu? Tapi kenapa kok orang Kristen sekarang itu menghalalkan kembali itu babi? Saya komunikasi sama adik saya, kebetulan adik saya memang pelayan gereja, komunikasi karena ada perubahan di Perjanjian Baru. Saya berpikir di situ, kok sudah diturunkan satu ayat bahwa itu haram? Sebentar. Nih. Itu lagi dibeli sama Ii. Sebentar, lagi dibeli sama Ii. Ya, di situ ya ayat itu kenapa sudah diharamkan, kenapa Tuhan menghalalkan kembali? Itu kan sesuatu yang biasanya gini deh, saya kasih gambaran seperti ini. Seorang ibu atau seorang ayah melarang anaknya melakukan sesuatu, pasti akan terus dia larang sampai dewasa, sampai si anak ini akan berpikir, misalnya gini, mama ngelarang kamu melakukan ini, tidak mungkin dirubah suatu hari, tidak mungkin dirubah sama si orang tua karena alasan tertentu. Kan apalagi hal itu hal yang sangat-sangat riskan lah ya, hal yang sangat-sangat berdosa lah gitu ya. Gak mungkin kan sama kita yang tadinya dilarang sebagai seorang tua, terus tiba-tiba suatu hari ya udahlah terserah kamu, atau kita bilang ya udah mama izinin kamu melakukan ini, kan itu gak mungkin nih kita sebagai orang tua, apalagi sebagai Tuhan sudah mengharamkan, kenapa tiba-tiba Tuhan menghalalkan kembali itu. Nah, terus yang membuat saya kembali meragukan agama Kristen, saya masih punya dulu Alkitab dari almarhum papa saya. Dan saya juga punya Alkitab baru, Keluaran baru. Dan banyak ayat-ayat yang dimana kok ini di sini begini, kok ini begini ya. Di Alkitab lama begini, di Alkitab baru begitu. Dan semakin lama semakin mengecil Alkitab tuh gitu, semakin pendek. Jadi semakin kok aneh ya bagi saya gitu. Mungkin saya nggak ingat ayat-ayatnya apa saja, tapi pada saat saya membaca di Alkitab lama seperti ini, di Alkitab baru seperti ini gitu. Banyak perubahan. Kenapa saya meyakini agama Islam? Dari awal agama Islam saya punya Al-Quran turunan dari neneknya almarhum suami, sampai Al-Quran yang baru yang saya belikan buat anak saya, tidak ada perubahan gitu. Apa? Makanan. Ya itu saya nanya ke adik saya. Adik saya agama Kristen kan, dia pelayan di gereja, dia cuman menjelaskan kan udah dirubah lagi Kak ke Perjanjian Baru. Hanya dari situ, dan memang saya nggak pernah diskusi lagi sama orang-orang lagi, tapi itu membuat saya yaitu tadi ragu. Saya sendiri akhirnya mencari ayat-ayat tentang babi itu, tidak dapat saya nggak dapat nih kebenaran bahwa babi itu dihalalkan gitu, babi itu dihalalkan kembali gitu. Saya tidak dapat mendapatkan itu. Pernah sempat nanya sama orang gereja gitu, mau sama Miknya ya, maaf ya banyak gangguan. Pernah nanya sama orang gereja, pendeta atau apa namanya, suster atau apa, atau siapa, tentang keyakinan ibu bahwa wah ini kayaknya tentang babi atau tentang apa, ini nggak benar atau apa gitu? Enggak. Diskusi sama Ade aja? Diskusi sama Ade, dan saya mencari tahu sendiri di Google, saya mencari tahu sendiri di YouTube, dan mungkin memang dari situ hikmahnya ya, hikmah yang Tuhan berikan, Allah berikan kepada saya untuk saya kembali menganut Islam. Yang ibu senang dari agama Islam itu ketika masuk agama Islam itu apa, Bu? Kan bukannya agama Islam itu repot, Bu. Kalau agama sebelumnya kan seminggu sekali. Ya. Kalau sekarang kan 5 hari sekali. Apalagi waktu subuh loh, Bu. Betul. Itu gimana ya, Bu? Jelaskan ketika pengalaman ketika masuk Islam. Nah, pas masuk lagi Islam memang berat juga sih bagi saya. Berat juga karena harus masih panas, tunggu sebentar. Biarkan dingin dulu ya. Karena banyak doa-doa, banyak
apalagi sebagai seorang muslimah ya, seorang perempuan Islam itu kan harus berkerudung, harus menutup aurat seperti ini seperti itu. Awalnya juga masih buka tutup nih aurat gitu ya, dan baca doa ini doa itu. Tapi lama-lama membuat saya berpikir, oh iya, seperti itu, balik lagi seperti seorang ibu kepada anaknya, seorang bapak kepada anaknya. Saat kita mau meminta sesuatu kan nggak mungkin kita ngomong sekali ya, dan kita minta agar nggak mungkin dikasihnya kue gitu kan. Kan di Islam tuh ada doa makan, doa semuanya kan beda-beda gitu. Beda dengan agama saya yang dulu kan, kita bisa mengucapkan doa apapun lah itu, dimanapun, bahkan mungkin di dalam kamar mandi pun boleh berdoa kan. Kalau di agama sebelumnya kan boleh mengucapkan nama Tuhan, boleh sambil menyanyikan lagu-lagu rohani gitu kan. Nah, ada larangan kan kalau di agama Islam. Itu membuat saya berpikir, oh ya benar ya, kan di kamar mandi ruang yang kotor, di mana kita buang hajat, di mana kita buang hajat kecil, hajat besar, kita mandi, kita membersihkan diri. Kenapa di Islam tidak boleh? Kenapa di agama yang lain boleh? Itu membuat perbandingan lagi nih buat saya gitu, membuat perbandingan lagi buat saya. Terus saya pernah gini, satu hari saat itu mungkin keislaman saya belum betul-betul, dan sampai sekarang juga mungkin belum ya. Saya sangat-sangat membutuhkan sesuatu lah. Dan pada saat itu saya pulang ke rumah, saya berdoa, saya sholat, saya berdoa. Baru saya selesai mengucapkan amin dengan benar-benar meminta gitu sama Allah. Langsung ada telepon berdering. Terus dari telepon itu menyelesaikan permasalahan saya yang saya butuh saat itu juga gitu. Itu membuat saya tambah, oh iya ya, ini kuasa dari Allah gitu. Ini kuasa dari Tuhan, kuasa yang gak mungkin manusia bisa. Saya gak ada ngomong nih ke manusia yang ini, ke orang yang ini nih, saya gak ada cerita tentang permasalahan saya. Tiba-tiba dia menelpon saya, dia memberikan solusi atas permasalahan saya gitu. Ini kan kuasa dari Tuhan ya, kuasa dari Allah ya, bukan tergugahnya hati manusia. Itu kan bukan karena keinginan hati, kalau bukan dari sang pemilik gitu. Itu membuat saya tambah lagi nih keyakinan saya, dan alhamdulillah dari dukungan suami juga selalu terus nonton kajian-kajian juga di YouTube, di TikTok gitu kan. Banyaknya macam-macam ya, dari Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad juga. Itu membuat saya tambah, oh iya ya gitu. Jadi apa Bu, Deborah itu bukan suku Batak ya? Bukan. Nanti jelasin dari Alkitab gitu. Iya. Ini juga dari Tionghoa juga bisa dijelasin. Silakan. Ya, nama Deborah itu sendiri papa saya ambil dari Alkitab, dan saya sempat mencari tahu tentang nama Deborah itu. Menurut dari Google nih, nama Deborah itu adalah nama seorang nabi, tapi masih diselidiki betul tidaknya ada nabi yang bernama Deborah di agama Kristen itu. Nah, itu tuh tambah lagi membuat saya gini, loh kok gini ya? Yang nabi itu kan sudah pasti jelas kan keturunan-keturunannya tuh jelas gitu. Kalau di Islam kan udah ada dari Muhammad binti gitu kan, udah jelas gitu kan. Ini tentang kesahannya nama Deborah ini adalah nama nabi, tapi di dalam kurung itu tapi masih diragukan gitu. Toh ada ya nabi yang masih diragukan di agama Kristen gitu gini kan. Sementara kalau di agama Islam kan semua nabi sudah jelas. Cuman memang ada nabi yang lebih terkenal, kalau ke bahasa sekarang ya, lebih terkenal, dan ada nabi yang mungkin di belakang layar nih gitu. Itu membuat saya aneh ya nih agama nih gitu. Ketika masuk Islam dan ibu udah benar-benar sekarang pakai hijab, tuh ya, udah pakai, masya Allah udah semakin satu. Itu respon keluarga gimana ketika ibu masuk Islam? Adalah beberapa respon dari keluarga yang juga kalau bahasa Indonesianya ya ya gitulah, mungkin terlalu berlebihan lah ya, kalau untuk bahasa Indonesia terlalu berlebihan gitu. Tapi
emang awalnya juga saya masih buka tutup, tapi membuat semakin hari membuat saya semakin takut karena saya berpikir itu semakin perempuan membuka auratnya semakin membuat kaum laki-laki ya menarikkan perhatian. Dan saya juga saya menonton satu cerita tentang seorang perempuan, dia sedang berjalan di tengah malam, dia memakai kerudung, memakai pakaian tertutup, menutup auratnya, melewati tiga, kalau tidak salah, 3 orang para perampok lah ya. Dia ngelewatin, aman, nyaman gitu. Terus tiba-tiba di belakangnya dia ada juga satu perempuan. Nah, perempuan ini tidak berhijab dan sampai akhirnya dilakukan pelecehan. Nah, si perempuan yang berhijab ini bertanya kepada, jadi saksi kan, bertanya kepada 3 perampok itu, kalau nggak salah 3 deh, kenapa tidak saya, karena saya yang lewat duluan, karena kamu ada yang menjaga. Itu membuat saya, oh iya ya, berarti memang benar ya, perempuan memang harus menjaga dan menutup gitu. Dulu ketika masih agamanya bukan Islam, pernah mendapatkan informasi atau Islamofobia, oh Islam itu begini begitu, atau pernah didoktrin nggak sama? Enggak sih, kalau aku enggak, karena memang di agama Kristen dulu aku tuh tidak pernah membahas tentang Islam ya. Jadi kalau bisa dibilang masing-masing lah gitu. Memang kebetulan orang tua juga pendeta, papa mama tuh pendeta, tapi tidak pernah mempermasalahkan agama ini begini, agama ini begini, agama ini begitu. Karena bagi orang tua itu agama ya udah bukan untuk diperdebatkan gitu. Saya ini peduli, saya bukan menghina, nggak ada maksud dan tujuan saya untuk menjatuhkan Islam supaya masuk Kristen, nggak usah, saudara-saudara, nggak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu, di Kristen saja banyak sekali yang menyakitkan hati saya. Bayangkan alat-alat di gereja saya ini yang baru saya beli, diambil anak rohani saya, si Yopi, Nobin, kerjasama, dibawa ke Yayasan Bethesda katanya. 2 hari diangkut alat-alat itu. Di Kristen sudah banyak jahat. Nggak usah masuk Kristen, karena orang-orang di Kristen aja banyak yang jahat. Mau jadi pelayan Tuhan dengan menipu gurunya ditipu. Itu di Kristen. Coba diperbaiki di Yayasan Bethesda itu. Bu Desra, kamu sebagai ketua umumnya yayasan itu, kalau nggak bisa perbaiki, nggak usah melayani, nggak usah sombong, nggak usah bawa-bawa nama Saifuddin Ibrahim, biar tahu semuanya. Saya nggak suka pelayan busuk di dalam gereja. Ingat baik-baik ya Yopi ya, kamu nggak ada bertanggung jawabnya. Dasar otak narkoba, dasar otak narkoba. Jadi kita memang harus terima kasih nih dengan konflik-konflik yang terjadi antara Malikil ya, terus si Bililin, John Peter, Mikana, yang rajin berdebat dengan orang-orang Tritung. Bahkan bisa dibilang orang Tritung sekarang ketakutan sama orang Oneness. Coba lihat, Tung itu habis dipetungin. Saya sampai terkejut ya, kok bisa orang Trinitas habis babak belur dihajar oleh Oneness. Bahkan kadang-kadang Malikil itu sendirian menghadapi pengajar-pengajar Tritung semua. Sendirian dia, teman-teman. Erben di situ, Sofiatul di situ, Ki Ahmad di situ, ya semua dihajar. Sama Samuel Siahaan juga gitu, pendeta Samuel. Menghajar orang-orang Tritunggal. Luar biasa, teman-teman. Nah, inilah yang membuat orang Kristen tuh makin bingung. Loh, artinya selama ini yang saya imani salah gitu. Artinya yang saya ikuti selama ini salah. Begitu dia tahu yang dia ikuti ini ada yang salah, runtuhlah pemahaman dia. Jadi ibaratnya kayak gelas ya, yang isi air. Kan ada orang mualaf itu dengan cara buang dulu isi gelasnya, buang dulu doktrinnya, baru diisi dengan diisi dengan air baru. Ya, diisi dengan air baru. Tapi ada juga yang orang pecah dulu gelasnya, teman-teman. Jadi airnya terbuang dengan cara pecah dulu gelasnya. Nah, itu ibaratnya orang yang selama ini mengimani
bahwa Trinitas yang benar, tiba-tiba terkejut bahwa guru-guru Trinitasnya tidak ada satupun yang sanggup menghadapi orang Oneness. Sedangkan dia juga nggak terima kalau Oneness itu adalah kebenaran. Berat bagi mereka, loh, kok bisa Tuhan kita mati, kan gitu. Yang jadi masalah di Oneness itu, Tuhan itu mati, teman-teman. Tuhan itu mati tertombak. Tuhan itu netek dan sebagainya. Itu yang buat mereka nggak bisa terima. Apa-apaan ini, gitu. Kalau orang Oneness adalah orang yang sudah terima kalau Tuhannya mati. Tuhannya bisa dibunuh. Mereka terima pernyataan itu. Tapi orang Trinitas itu kan masih berat terima. Aduh, masa saya terima Tuhan yang seperti itu? Janganlah. Nah, maka mereka akan mencari pengajaran-pengajaran yang lain. Dan akhirnya mereka menemukan bahwa Islamlah yang melanjutkan pengajaran para nabi terdahulu. Seperti yang disampaikan Ibu Deborah. Nggak mungkin Tuhan sudah menetapkan satu hukum, tiba-tiba Tuhannya menyesal dan mengubah hukum tersebut. Sudah dikatakan tidak boleh makan babi. Tiba-tiba Tuhannya ganti peraturan itu. Kan nggak mungkin, teman-teman. Nggak mungkin itu terjadi. Tuhan sudah menetapkan satu hukum, maka itu akan terus dilakukan. Islamlah yang melakukan hukum Taurat. Silakan dicek. Siapa yang sunat? Siapa yang puasa? Siapa yang meninggikan Allah satu-satunya? Tidak menyembah sesembahan yang lain. Tidak membuat Tuhan kedua, Tuhan ketiga, Tuhan keempat. Siapa? Islam atau yang lain? Siapa yang tidak makan babi juga? Silakan dicek. Bahkan Musa memperbolehkan cerai. Ada. Dia punya surat cerai. Islam juga memperbolehkan. Datang yang satu ini bilang nggak boleh cerai. Tapi banyak yang cerai. Bahkan pendeta cerai, teman-teman. Baru-baru ini pendeta KDRT lagi. Lebih ngeri lagi. Pendeta lakukan KDRT. Lebih sadis lagi. Saya nggak tahu apakah nanti akan cerai atau tidak ya. Kalau nggak cerai, kasihan juga istrinya. Udah dihajar sampai babak belur, nggak boleh cerai. Artinya apa? Islam kembali mengembalikan ajaran ini sesuai dengan ajaran Musa. Kan terakhir Musa, baru Nabi Isa alaihissalam, dan menurut iman Islam, sejak tidak ada lagi Nabi Isa, mulai diselewengkan, mulai dirubah. Jadi waktu Nabi Isa ngajarin masih benar, masih lurus. Tapi pengikutnya mengubah ajaran tersebut, menyelewengkan. Itulah Islam kembali meluruskan pengajaran tersebut. Itu iman kami ya, jangan komplain. Ini perspektif dari kami. Dan Deborah belajar setelah menonton Dr. Zakir Naik. Dan ini memang terjadi, teman-teman. Ini agak mirip dengan saya. Ya, ini agak mirip. Karena salah satu referensi pertama saya adalah nonton Dr. Zakir Naik. Tapi saya nonton Dr. Zakir Naik dulu untuk menjawab. Saya berpikir, kalau saya bisa jawab Dr. Zakir Naik, artinya iman saya benar. Ya, jadi saya di posisi saya ingin menjawab Dr. Zakir Naik. Dan saya adalah orang yang mengedepankan logika. Kalian boleh cek. Saya selalu mengedepankan logika. Dan saya jawab Dr. Zakir Naik nggak sanggup, teman-teman. Ada beberapa yang nggak sanggup. Ada beberapa yang saya bisa jawab. Jujur, saya bisa jawab. Tapi ada sebagian nggak bisa. Di situ saya mulai mempelajari tentang Nabi Muhammad SAW. Dan saya menemukan bahwa beliau memang Nabi. Itu aja poinnya. Ya, kalau orang Kristen tuh kenapa nggak bisa terima Islam? Karena bagi mereka, Nabi Muhammad SAW itu sosok yang sangat berbahaya, sosok yang sangat bejat, sosok yang jahat. Itu yang ada di otak mereka. Kenapa? Karena dari dulu dicekokin. Ya, dicekokin. Kan saya selalu jelaskan bahwa banyak ya orang-orang itu membentengi domba-dombanya dengan cara menjelek-jelekkan Islam. Dan salah satu yang paling sering dijelekkan ya nabinya. Nabinya. Coba kalian tanya sama teman-teman kita di sebelah, apa yang terlintas di kepala kalian kalau kita menyebut Nabi Muhammad SAW? Pasti mereka bilang apa? Tukang kawin, perang, kan begitu. Itu yang ada di otak mereka. Nomor satu dibilang tukang kawin. Coba lihat. Itulah yang terus ditanamin kepada anak-anak mereka. Ditanamin kepada orang-orang mereka. Sehingga pikiran mereka tuh akan berat untuk menerima Nabi Muhammad SAW. Karena udah duluan mindset-nya tuh negatif. Ya, mindset-nya tuh belum apa-apa udah mandang, wah tuh jahat, jelek. Gak mungkin dia Nabi. Jadi memang sengaja dihancurkan image-nya Nabi dulu. Silakan kalian cek. Ya, kan seperti itu. Coba lihat, yang paling sering dihujat siapa? Nabi Muhammad SAW. Dalam perdebatan dengan mereka juga sama. Coba lihat debat Islam Kristen, paling sering mereka hujat siapa? Kalau kita ada nggak jelekin Yesus? Enggak, teman-teman.
Ya. Yang selalu dipersalahkan Paulus. Coba lihat, yang selalu diserang sama pendebat Muslim, apologet Muslim itu apa? Paulusnya. Selalu Paulusnya, bukan Yesus. Karena menurut teman-teman yang menyelewengkan ajarannya ini kan Paulus. Dia yang membawa pengajaran ini keluar bangsa Yahudi. Padahal jelas-jelas Yesus hanya datang kepada domba-domba Israel. Ya, domba-domba Yahudi. Paulus ini yang bawa keluar. Itulah yang selalu jadi pertentangan tuh Paulus. Beda dengan mereka. Kalau mereka menyerang Nabi Muhammad SAW tanpa dasar. Dan semua fitnahnya udah kita jawab, tapi mereka terus ulang-ulang. Tujuannya apa? Mengecoh orang-orang Kristen yang nggak tahu. Karena nggak semua orang Kristen tuh tahu, teman-teman. Ya, jangankan orang Kristen, saya saja nih contoh, saya buat channel. Saya udah bilang apa yang terjadi sama saya. Berkali-kali saya sampaikan. Ada yang nanya, Bang, kenapa Bang? Kok ke Medan lagi gitu? Ada masalah apa di Polda Sumut? Berkali-kali saya sudah sampaikan. Tetap ada yang nanya lagi. Tetap ada yang nanya. Artinya apa? Memang kadang orang itu cuma nyimak cuma beberapa kali gitu. Mungkin dari 10 video kamu dia cuma nonton 1. Nah, jadi banyak orang seperti itu. Sehingga mereka juga nggak tahu bahwa Nabi Muhammad SAW ini sosok yang benar. Tidak seperti yang mereka tuduhkan. Tidak seperti yang difitnahkan oleh Polikarpus. Cuman kan orang Kristen awam ini gampang terkecoh. Gampang dikecoh oleh Polikarpus. Nah, ini yang harus terus kita lawan, teman-teman. Karena berkali-kali saya sampaikan, kebohongan yang disampaikan secara terstruktur dan sistematis, itu akan dianggap kebenaran. Sama seperti Nabi Muhammad, yang mereka gambarkan begitu jahat, begitu jelek. Ini harus kita lawan. Bahkan mereka sampai buat karikaturnya, kan? Mereka buat karikatur, mereka buat jadi gambar-gambar, jadi meme, dan sebagainya. Itu jahat sekali. Jahat sekali. Tapi, mau gimana? Ya, mau gimana, teman-teman? Penegak hukum kita tidak memproses. Mau nggak mau ya kita harus luruskan. Kita lihat setiap hari mereka menghina Nabi. Contohnya seperti ini. Mereka secara rahasia kepada seorang istrinya Hafsah suatu peristiwa apa yang tadi itu ya, menggauli budak itu. Maka tatkala Hafsah menceritakan peristiwa ini kepada Aisyah dan Allah memberitahukan hal itu kepada Muhammad, lalu Muhammad memberitahukan sebagian yang diberitahukan Allah kepadanya dan menyembunyikan sebagian yang lain kepada Hafsah. Maka tatkala Muhammad memberitahukan pembicaraan ini antara Hafsah dan Aisyah, lalu Hafsah, siapakah yang kepadamu? Kepada Nabi menjawab, telah diberitahukan kepada Allah juga mengetahui. Nah, makanya Allah marah. Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, maka sesungguhnya hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebaikan. Dan jika kamu berdua membantu menyusahkan Nabi, ya, ini Nabi ini disusahkan oleh mereka berdua. Kenapa mereka halang-halangi Nabi menggauli budak, ya? Maka sesungguhnya Allah adalah pelindungnya ini. Satu Allah, ya. Dan begitu pula Jibril, jadi 2 Jibril. Jadi yang akan dihadapi oleh para perempuan ini adalah Allah, Jibril, orang-orang mukmin, dan malaikat-malaikat. Waduh, ini 2 perempuan mau dikeroyok sama si Allah ini. Allah and the gang. Subhanallah, mulia sekali, Pak. Iya, bayangkan perempuan mau dikeroyok sama Allah and the gang gara-gara mempermasalahkan hal itu. Selamat pagi Pak Oten. Pak Oten yang baru naik. Bahkan sampai dibuat lagu, teman-teman. Bahkan ada yang buat lagu. Si ini ya, pipis kucing nih, PC the King ini. Jadi mereka ini penghujat kelas atas yang memang kerjanya tuh menyerang sosok Nabi. Terus digaungkan. Tujuannya apa? Supaya orang-orang Kristen awam ini ya minimal ya, kalaupun iman Kristennya lagi runtuh, udah lemah, ya kan banyak orang Kristen awam tuh begitu lihat, wah ini ribut nih sesama Kristen, artinya nih salah nih, nggak benar nih. Tapi mau ke Islam juga dia takut gitu kan. Wah Islam nih nggak benar, udahlah jangan di situ. Jadi ibaratnya jangan ke Islam dah, ke agama lain nggak apa-apa. Nah, mereka tuh cari remisnya seperti itu, teman-teman. Kalau dibilang ya cari remis lah, ya cari remisnya seperti itu. Jadi ibaratnya gini, kamu bilang sama anak-anak, ya, kamu punya anak-anak, terus kamu bilangin,
Nak, jangan ke taman itu ya. Di taman itu ada monster serigala yang akan makan orang. Jangan taman yang itu. Ada serigala di situ. Ya, oke. Terus anak kamu ini kan lihat, kalau kamu ini nggak benar. Kamu ini nggak menjaga mereka, kamu ini nggak merawat mereka dengan benar. Kamu ini sosok yang tidak bisa diikuti. Nah, terus anak ini kan ada sebagian memberontak. Memberontak nggak mau lagi ikut sama kamu, karena tahu kamu penipu. Tapi minimal dengan kamu bilang jangan ke taman, begitu dia melarikan diri dari rumah kamu, keluar dari rumah kamu, dia memilih tempat lain. Nah, dia nggak ke taman, jadinya dia kemana? Ke jalan, ke pertokohan yang ada di sebelah, ke komplek yang ada di sebelah. Nah, minimal dia akan seperti itu. Itu yang diharapkan oleh Polycardos ini. Kalaupun lu keluar, minimal lu jadi ateis saja deh. Ya, keluar Kristen jadi ateis, jangan jadi Islam. Itu yang mereka cegah. Itulah mereka buat, mereka takut-takuti jemaatnya. Mereka jelek-jelekan nabinya. Itu harapan Polycardos, teman-teman. Seperti itu, ya, yang terus mereka lakukan. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Dan sekali lagi ya, mohon dukungannya teman-teman. Kita tidak akan jenuh-jenuh untuk menyampaikan kebenaran, untuk melawan fitnah-fitnahan Polycardos ini. Terima kasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.